Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yolansi Porandun. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026. Di sini saya akan membahas review buku ke-6 yaitu mata kuliah Metode Penelitian Sosial Bapak Lazarus J. Hamad. Materi pertama yaitu ilmu metode biografis dalam penelitian. Sosiologi metodologi sebagai teknik mendengarkan. Kita harus menemukan kemiripan karena yang paling manusia membayangkan beradab memiliki berkala diindukan. Semakin seseorang beradab, semakin periodik keinginan tahu ini dan hari meningkat. Detail suatu hari dalam kehidupan seseorang adalah bagian dari kehidupan seseorang. Sejarah hidup Stendhal merekomendasikan riwayat hidup kepada kita sebagai metode eksplorasi bermakna manusia. Sebuah besar penulis belum tentu seorang juara dalam logika atau seorang yang sempurna panduan. Saya menganggapnya hanya sebagai seorang peramal. Dia memberitahu kita untuk menggali titik tertentu tanpa tahu persis mengapa dan tampak sangat peduli tentang ketidaktahuannya, dan diperiksa saling. Dia menolaknya dengan mengatakan bahwa dia juga tidak akan takut dituduh menghina pengadilan. Periodiksi disiti yang dibahas Stendhal adalah deskripsi 5 pedoman, 5 momen standarisasi nometik. Tapi ini juga merupakan momen kebutuhan yang membahagiakan antar individu biografi dan momen bersejarah dialami oleh Erik H. Erikson telah menulis di sini munculnya masalah penting dan lumpur untuk merobos dari lahar mentah yang tidak didefinisikan tingkah laku. Harold D. Lawes memahami kritik penting ini poin yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa sejarah hidup adalah sejarah alam, dan alam berkaitan dengan fakta-fakta yang berkembang secara omnivali. Artinya saat itu sedang menulis Max Weber dan Definition of Reason. Saya yakin itulah masalahnya akan diselesaikan dengan menemukan periodisasi non-random theorem of life history, dikaji sedemikian rupa untuk melihat intinya fase pengembangan dan mengidentifikasi kerangka karakteristik karya perilaku dalam kaitannya dengan Stendhal. Saya agak mundur, tapi saya sadar bahwa metode yang dilakukan oleh sosiolog dan antropologi inti yang saat ini digunakan untuk mengumpulkan sejarah kehidupan tidak masuk akal. Asa bahwa mereka dapat berharap paling banyak untuk meniru lektur dengan menawarkan Francis de Vie yang sugestivitasnya bisa menembusnya validitas heuristik sedikit, dan kontribusi ilmiah itu praktis nihil. Sebenarnya dalam importance dari ekonomi, sosial, dan budaya, di mana biografi itu akan disiapkan, meningkatkan orang tentang kebutuhan awal yang benar, tapi mungkin
Ini tidak juga menjadi alibi mengingat bahwa kami berusaha dengan pemisah garis atau ide. Teori kepribadian yang mampu memberikan poin penting, referensi untuk mendeskripsikan rumit, kompleks sangat dari hubungan yang berjalan di antara keduanya. Biografi individu dan karakteristik ini dasarnya kepribadian, dan selain itu keluarga menambahkan grup utama lainnya. Seseorang bisa terikat lebih atau kurang bertahan lama, dan akhirnya global kerangka masyarakat luas dengan dunia normatifnya. Waktu dan skema konseptual. Apa yang kemudian tidak saya lihat adalah khusus yang menentukan dari sejarah hidup, ya ini adalah waktu durasi sebagai kategori eksistensial. Prasyarat evaluasi tampak bagi saya bahwa sosiologis sebagai pemahaman manusia dan dalam perbuatan ini mungkin terkonsentrasi tergoda untuk menjalani masyarakat ahli-ahli hidup secara pasif olehnya. Faktanya terorganisir secara mekanisme sosial produktif seluruhnya diringkas ke dalam skema produk rasional formal, pertukaran konsumen produksi. Dalam setiap biografi yang tidak mengizinkan penundaan atau mengizinkan atau memaksakan kompromi, seseorang harus memutuskan ini kebutuhan tidak bisa dihindari. Itu maksud sebagai konstituen dari struktur keberadaan dan bertanggung jawab atas perbedaan dramatis rumah mewah yang menandai bahwa yang paling biasa saja atau paling riwayat hidup yang tidak berwarna. Pada dasarnya, refleksi yang sama ini adalah penarikan diri, melihat ke belakang dan ke dalam. Ini adalah perspektif naratif dari sudut pandang kenang-kenangan sekilas-kilasnya. Untuk alasan ini, refleksi tidak hanya menyangkut waktu, tetapi kemungkinan untuk menggunakan, yaitu untuk menghilangkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, refleksi menyiratkan sanggahan yang biasa. Berpikiran sekarang aku sedang berburu-buru, tidak punya waktu dalam ungkapan itu. Sejarah sebagai memori kolektif. Bukankah itu menakjubkan, dan dalam beberapa hal sungguh menakjubkan? Budaya yang paling dijiwai dengan historisme di sana. Haruskah dilahirkan kritik yang paling halus dan fatal? Akhirnya ini adalah kritik yang terus-menerus tergantung pada benang merah perdagangan, seperti yang seharusnya menjadi Kristus sejati, karena dia memiliki temperamen dan pelatihan untuk perlombaan sejalan kaki di atas tali sejarah, sekalipun berguna dan sangat merusak. Pada sosiologi paradigma dan kategorikal itu telah diamati dengan benar bahwa di antara sejarawan sekarang ada kesadaran yang jelas pengalihan pusat minat mereka dari apa yang disebut histori Bafaile menjadi histori Holmer, dan dengan ini yang mereka maksud bahwa narasi sejarah tidak lagi hampir secara eksklusif dianggap sebagai peduli dan peran dan perdamaian, negosiasi diplomatik, dan usaha pribadi kepala negara. Perubahan pemerintahan dan biografi tetapi mencoba memahami situasi literal dan sosial pada berbagai periode dan dalam berbagai lingkungan, cara hidup penduduk, volume pertukaran, cita-cita dan kebutuhan fenomena kolektif, dan realitas sehari-hari. Dalam program akademik dan korespondensi dengan membaca buku teks juga, kita sekarang dapat melihat fondasi baru, dan kita tidak ragukan lagi telah menjadi perluasan cakrawala, dan dengan senang hati seorang dapat mencatat upaya untuk membantu mengambil lebih hidup, konkret, dan terbuka. Biografi sebagai interaksi. Biografi metodikal
tidak menyadari dan memang mengkhianati yang lebih besar dari potensi heuristiknya ketika dianggap sebagai marginal metodologi secara sosial dan sosiologi dalam pencarian cangkang beton atau kondisi dan untuk dasar untuk pembaruan metode grafis berjalan dengan cara mengembalikan kecenderungan ini. Dalam arti sempit istilah tersebut, kami menyiratkan yang sosial melalui interpolasi sintesis. Yang dihilangkan dan direstrukturisasi itu sekaligus berakhirnya dengan bentuk-bentuk psikologis. Namun karena ini adalah produk dari praktis sintesis relation yang menghubungkan suatu tindakan ke struktur sosial tidak linear dan hubungan dekat yang berasal dari sejarah sosial dan kehidupan tentunya bukanlah determinisme mekanis. Di sini rumusan sastra menurut saya satu-satunya yang mungkin setidaknya dalam arti contoh sastra sugestif. Yang berikut, biografi dan masyarakat. Antropologi yang baru saja kita gambarkan melegitimasi upaya kami untuk membaca sebuah masyarakat melalui biografi. Ini seketika melegitimasi nilai heuristik dari sebuah biografi. Semua yang spesifitas epistemologisnya harus dipertahankan. Bagaimanapun, biografi sosiologis bukan hanya sebuah catatan pengalaman hidup, tetapi juga microlation sosial. Yang paling menolong autobiografi soliter mewakili kurang daripada upaya komunikasi dan menyiratkan semuanya sama hantu teman bicara. Sekarang sosiologi yang merangsang ulaters yang mengumpulkan akun lisan adalah teman bicara yang nyata yang menyamar sebagai hantu yang netral dan tidak ada. Kami tidak mempercayai ini sihir dan mengembalikan ke wawancara biografi. Di sini kita tahu bahwa di tiang klinis yang muncul untuk mencirikan pengetahuan tentang individual dalam ilmu manusia, ini adalah transposisi dari situasi klinis untuk berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan manusia, yang menyebabkan secara eksplisit dalam hubungan langsung pengamat dan yang diamati. Dengan hubungan langsung kita harus memahami berdiri sebuah hubungan antara satu dan yang lainnya sedemikian rupa sehingga situasi yang terjadi stabil tidak dapat dengan benar digambarkan sebagai asimetri total pertemuan rasional antara subjek aktif dan objek pasif bercanda, melainkan sebagai pasangannya bermain bergantian peran. Masalah epistemologi sentral adalah bagaimana menjelaskan perkembangan operasi situasi ini dengan berbagai pengetahuan otentik tanpa merusak baik menjadi teknik irasional, objektifikasi mekanis atau ke dalam praktik sihir. Baik, demikian penjelasan dari review buku ke-6.